Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan sebagainya. Ada 7 kata tanya yang akan kita pelajari. Yang pertama ada apa, kemudian ada siapa, kapan, di, ke, atau dari mana, ada mengapa, bagaimana, dan yang terakhir adalah berapa. Kita akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan, perbuatan, atau isi pokok bacaan. Jawaban dari pertanyaan apa adalah benda atau sesuatu pengertian dan penjelasan dari hal yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, pihak, atau tokoh yang terlibat dalam suatu cerita atau peristiwa. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya ini adalah nama tokoh atau nama orang atau pelaku yang terlibat. Bisa juga nama hewan dalam suatu cerita fabel. Contohnya adalah siapa yang berbaju merah itu. Yang ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya ini adalah waktu terjadinya dari peristiwa. Bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Atau bisa juga saat peristiwa lain terjadi. Contohnya, kapan ayah pergi ke kantor? Bisa dijawab dengan saat ibu sedang memasak. Keempat, ada 3 contoh pertanyaan dengan kata mana. Bisa berupa di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya tersebut digunakan untuk menanyakan tempat, di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi atau posisi kejadian. Kedua, kemana digunakan untuk menanyakan tempat tujuan, sedangkan dari mana digunakan untuk menanyakan tempat asal. Jawaban dari kata tanya ini adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa, tempat tujuan, ataupun tempat berasal sesuatu. Yang kelima, kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya ini adalah penjelasan tentang sebab atau alasan dari peristiwa. Dan biasanya jawaban ditandai dengan kata konjungsi karena atau sebab. Contohnya, mengapa kamu pergi ke rumah sakit? Jawabannya, karena aku ingin menjenguk saudaraku yang sakit. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan kabar atau keadaan atau cara proses pengerjaan sesuatu. Jawabannya adalah untuk penjelasan tentang keadaan atau cara dan proses pengerjaan sesuatu. Yang terakhir adalah kata tanya berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari kata tanya ini bisa berupa bilangan banyaknya atau jumlah hal yang ditanyakan. Oke anak-anak, kalian tadi telah belajar beberapa jenis kata tanya. Kali ini kita akan belajar membuat kalimat tanya. Bagaimana ya cara membuat kalimat tanya yang baik? Nah, di dalam membuat kalimat tanya, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, selalu awali dengan huruf kapital dan akhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, gunakan kata tanya di awal kalimat, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Masih ingat ya, kegunaan atau fungsi masing-masing kata tanya? Contoh kalimat tanya dengan kata tanya apa? Apa alat pernafasan pada cacing?
Kedua, siapa guru bahasa Jawa kelas 5B? Ketiga, kapan kamu akan pergi ke Pulau Bali? 4. Mengapa kasus COVID-19 ini bertambah terus? Kelima, di mana musyawarah desa itu berlangsung? Kemana kamu akan pergi berlibur? Dari bisa kita tambahi dengan stasiun atau kota sesuai dengan pertanyaan. Misalnya, dari mana kereta itu datang? Dari stasiun mana kereta itu datang? Dari kota mana kereta itu datang? Selanjutnya, bagaimana keadaan penderita COVID-19? Atau, bagaimana cara membuat kue pisang? Dan yang terakhir, berapa jumlah kasus COVID-19 di Kecamatan Banguntapan? Tadi kita belajar tentang pernapasan pada hewan ya. Yang pertama adalah tadi cacing bernapas dengan permukaan kulit. Kemudian serangga bernapas dengan trakea, ikan bernapas dengan menggunakan insang, burung menggunakan paru-paru dibantu dengan kantung udara, amfibi atau katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Ini kalau dewasa ya, kalau kecil tadi kecebong masih menggunakan insang. Kemudian reptil menggunakan paru-paru, yang terakhir mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Paham ya sobat belajar? Contohnya 2 ditambah 3 1/4. Kita pisahkan bilangan asli. 2 ditambah 3 ditambah 1/4. 2 ditambah 3 5. 1/4-nya udah kan. Contoh yang kedua, 3 2/5 ditambah 4. Kita pisahkan bilangan aslinya. 3 ditambah 4 baru pecahannya 2/5. 3 tambah 4 7. Terus kita masukkan pecahan. Contohnya 4 1/2 dikurangi 2. Kita pisahkan bilangan aslinya. 4 dikurang 2. Ini tetap tanda nilainya ditambah, baru pecahannya. 1/2 dikurang, karena ini tidak ada berarti di sini tulis 0. Jadi sama dengan 4 dikurangi 2 2. 1/2 dikurangi 0 1/2. Hasilnya 2 1/2. Berikutnya 5 dikurangi 2 1/3. Kita pisahkan bilangan aslinya. 5 dikurang 2 ditambah, nah di sini tidak ada pecahannya, berarti kita 0 dikurang, sini pecahannya 1/3. 5 dikurangi 2 3 ditambah 0 dikurangi 1/3 tidak bisa, berarti pinjam dari sini. Ini jadi dikurangi 1, jadinya tinggal 2. Ini jadi ditambah 1. 0 ini berubah jadi 1 ya. 1 itu sama dengan 3/3 ya, karena di sini penyebutnya 3 jadi 3/3. Jadi 3 dikurangi 3 2/3, maka hasilnya 2/3.